Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Salam. Sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan, sebab oleh tuntunan dan penyertaan-Nya, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu hari ini. Sekalipun ibadah kita saat ini kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa di mana 2 atau 3 berkumpul dalam Tuhan, di situ pun Tuhan hadir bersama kita. Pelayan firman hari ini, Pendeta Ganika Ratu Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso mengucapkan selamat beribadah bagi kita sekalian dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah dijemput, saudara-saudara bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian PKG nomor 9 seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Persekutuan ibadah minggu saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita dengarkan nats pembimbing dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan PKG 83, Menyenangkanmu. Bentuklah hati
dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita pengampunan dosa dengan menyanyikan PKG 123, bait pertama dan kedua tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa? Dia jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bertemu juru selamatku, sejak Dia sucikanku, ku tak mau henti puji Dia. Ku puji Tuhan selalu.
di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan PKG 55, Firman-Mu pelita. Jemaat disilahkan duduk. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, sumber segala akal, bukalah hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama akan menjadi milik dan bahagian kami. Demikian juga hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani kita dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, itu terambil dari kitab Amsal 23. Amsal 23, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu
yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi, salam. Mengawali perenungan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah kita pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-71, tepatnya 20 Juli 2020. Tuhan selalu memberkati perjuangan pemuda gereja untuk menata masa depan terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, ibadah minggu kita saat ini masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Pemuda GKSD yang ke-71, yang walaupun salah satu program Pemuda GKSD tahun ini akan melaksanakan pertemuan Raya Pemuda se-GKSD yang lazim kita sebut PRPG, tidak dapat dilaksanakan oleh karena pandemi COVID-19. Namun ini tentu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita pemuda gereja untuk terus berjuang menjalani kehidupan di tengah-tengah persekutuan gereja ini. Dan saat ini melalui persekutuan ibadah kita, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dan menghayati Kitab Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 28 bacaan kita saat ini. Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang termasuk dalam kumpulan sastra hokma atau hikmat. Di dunia Timur Tengah, kebijaksanaan atau hikmat merupakan bagian dari kehidupan rohani dan kebudayaan yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Takut akan Tuhan adalah permulaan atau prinsip pertama dari hikmat, di mana Allah menjadi pusat perhatian dari seluruh hikmat. Banyak sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh kitab Amsal yang semuanya mencerminkan sifat Allah. Dan salah satu di antaranya adalah menyangkut etika pribadi yang dikemukakan dalam beberapa penekanan, yaitu yang pertama, Allah adalah Bapa. Hubungan antara orang tua dan anak dipergunakan sebagai gambaran hubungan antara Allah dengan umatnya. Banyak gambaran dalam kitab Amsal yang diberikan dalam bentuk ayah kepada anak,
yang dapat menyatakan hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Karena itu dari ayah dan ibu dituntut kewibawaan, dituntut disiplin dan hukuman demi kasih dalam keluarga. Tetapi bukan sekedar hukuman belaka. Kita boleh lihat dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-24. Juga dalam kitab Amsal 15 ayatnya yang ke-5 dan seterusnya. Demikian juga kerendahan hati dan kesetiaan dituntut dari anak yang bijaksana. Dalam Amsal 13 ayat 1 dan 18. Penekanan yang kedua, Allah adalah adil benar, baik sebagai raja maupun sebagai hakim. Keadilan dalam segala bidang kehidupan manusia menjadi perhatian orang bijak untuk ditegakkan. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 10. Amsal 17 ayat 9. Yang ketiga, Allah adalah kasih. Kemurahan hati Allah yang tanpa pamrih dan kesetiaannya yang tak terbatas harus diwujudkan dalam membangun persahabatan dengan semua orang. Dan salah satu ciri yang paling menarik dari orang bijak adalah sifat persahabatannya, kemampuan dan kematangannya dalam pergaulan hidup dengan sesama. Orang bijak memiliki belas kasihan dalam rangka menciptakan kesejahteraan, memperjuangkan hak orang miskin, dan menyatakan keadilan dalam hal sosial ekonomi. Dalam Amsal pasal 11 ayat 24. Yang keempat, Allah yang berkarya. Allah berkarya dalam menciptakan segala sesuatunya melalui kemampuan yang tidak terbatas demi kepentingan kita manusia. Tetapi untuk menikmati karyanya manusia harus bekerja. Kita boleh bandingkan Kejadian pasal 4. Nilai-nilai kebaikan dan imbalan hasil kerja dinyatakan kepada setiap orang bijak yang tekun bekerja. Tetapi si pemalas digambarkan sebagai orang yang hidup dengan berbagai gejolak yang tragis, bahkan juga terkadang tidak lebih dari sebuah lelucon yang menjadi bahan tertawaan. Kemalasan yang disengaja adalah merupakan penolakan terhadap kemanusiaan dan penghinaan terhadap penciptanya. Dalam kitab Amsal 12 ayat 11 dan Amsal 14 ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berikanlah hatimu kepadaku. Atau perhatikanlah apa yang akan kusampaikan. Ini adalah sebuah ajakan untuk diperhatikan, untuk diteladani, dan dijelaskan oleh orang tua atau seorang guru kepada anak didiknya. Orang tua dan guru akan dikatakan bijaksana jika ia benar-benar menjadi panutan terhadap anak didiknya. Sebaliknya, menjadi sebuah kebanggaan bagi sang orang tua dan guru jika anak didiknya dapat menjadikannya sebagai panutan. Anak sebagai tambatan hati orang tua adalah harapan untuk melihat generasi yang berakhlak dan memiliki masa depan yang baik. Namun sangat dibutuhkan keteladanan untuk mencapai harapan tersebut. Sangat tidak mungkin mengajak anak-anak untuk belajar, untuk memperhatikan, atau untuk mendengarkan ajaran, mendengarkan teguran, ataupun nasihat dari kita, sementara kita sendiri
tidak mendengar dan melakukan apa yang disampaikan. Perkembangan masyarakat modern sekarang ini telah menghasilkan kemajemukan dan ikatan-ikatan sosial yang sepertinya telah membuat kekerabatan keluarga semakin lemah. Orang tua semakin sulit menjadi panutan bagi generasi muda. Sementara generasi muda semakin terjebak dengan berbagai hal yang mengakibatkan pengrusakan akhlak atau moral yang bermuara pada penghancuran masa depannya. Media sosial yang begitu banyak menawarkan hal-hal baru yang seakan mampu mengubah masa depan yang baik, namun pada akhirnya justru membawa kehancuran. Minuman keras dan obat-obatan terlarang yang seakan memberi janji ketenangan terlepas dari berbagai persoalan kehidupan, justru sebaliknya melumpuhkan dan bahkan memperbudak. Di samping berbagai spekulasi yang hanya memasang jerat untuk menghancurkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keagamaan. Tidak jarang orang tua menjadi stres karena harapan mereka hancur akibat kerusakan moral yang menimpa anak-anak. Sementara di pihak lain, orang tua juga perlu sadar bahwa bukan tidak mungkin berbagai hal yang terjadi yang menimpa kehidupan generasi muda, karena orang tua tidak lagi dapat menjadi panutan yang dapat diteladani. Juga menjadi koreksi bagi setiap pemimpin di segala bidang bahwa peluang hancurnya harapan bagi generasi muda mungkin saja karena masih kentalnya diskriminasi antara orang tua dan anak. Di tengah-tengah situasi seperti ini sangat dibutuhkan pengawasan, dibutuhkan penegasan, disiplin, baik dalam keluarga maupun dalam lembaga-lembaga yang menangani pendidikan dan pembinaan generasi muda. Sehingga tercipta generasi-generasi muda yang beriman dan berkualitas, yang menjadi harapan keluarga, gereja, bangsa dan negara ini. Sebab itu takut akan Tuhan adalah kunci dari segala-galanya. Moral yang baik hanya dapat dibangun dengan iman. Masa depan yang baik hanya dapat diraih dalam iman. Ancaman kejahatan dan penghancuran moral hanya dapat dihindari dengan iman. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Amsal 1 ayat 7. Akhirnya sekali lagi kami menyampaikan selamat ulang tahun ke-71 pemuda gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus memberkati setiap perjuangan baik untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa dan kita dengarkan pokok doa syafaat hari ini Minggu 26 Juli 2020 yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan, dan kartu pembangunan. Yang pertama, keluarga Hehi Musiangi, keluarga Pengansoh Tandabuya, atas kelahiran bayi laki-laki yang diberi nama anak Elnatan Janes Pengansoh. Keluarga Karatu Toresa, keluarga Pondolungi Kayupa, dan yang berhari ulang tahun anak Adiaksa Sirait, Bapak Hein Gandu, anak Kevin Halawa, anak Abriel Bamunturu, Ibu Tonimbah Pontoan, anak Daniel Tahanora, Bapak Untung Nunci, Ibu Selvi Lamaligi, Bapak P. Putosi,
yang sakit dan dalam pemulihan, juga para lansia. Bapak Ata Jonggah, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Sijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tara Umagido, Bapak T Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H Tantowou, Bapak Erbinela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E Kalayena, Bapak M Wololi, Ibu Puala Mihingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Ninenga Swasti, Ibu Diaken Era Mimpi Pelensa. Kita juga berdoa bagi para janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang terpenjara. Dan yang berduka cita, keluarga Lantu Wande atas meninggalnya Ibu Marce Lantu di Jakarta. Keluarga Palimboh Kadoena atas meninggalnya Ibu Maya Kadoena di Palu. Itulah pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Untuk itu mari saya ajak kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kepadamu kami persembahkan pujian, hormat, dan ungkapan syukur. Karena Engkau Allah yang setia menjaga, memelihara, dan menggembalakan kami sekalian. Dari waktu ke waktu, siang dan malam. Dan terlebih khusus Tuhan pagi hari ini, Engkau memberi waktu dan kesempatan yang baik untuk kami boleh beribadah, memuji, dan mempermuliakan nama-Mu. Sekalipun ibadah minggu saat ini kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya sungguh Tuhan bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, demikian juga di tengah persekutuan kami saat ini. Kami semua telah dilayani dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama akan menjadi milik dan bahagian kami. Teristimewa Tuhan bagi anak-anak kami, generasi muda. Biarlah masa depan terbaik yang Engkau telah rancangkan bagi mereka masing-masing, sekali kelak itu akan menjadi milik dan bahagian mereka. Karena itu biarlah mereka bertekun senantiasa untuk memperjuangkan masa depan yang terbaik itu. Engkau memberkati perjuangan-perjuangan mereka Tuhan. Ya Bapa di sorga, demikian saat ini kami membawa keluarga dan saudara-saudara kekasih kami yang hari ini membawa dan mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka atas berkat dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik itu melalui pekerjaan, melalui ketambahan usia, keselamatan dalam perjalanan, keselamatan melewati proses persalinan, semua kebaikan serta kemurahan-Mu yang disyukuri oleh keluarga, kami bawa, kami kembalikan kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan pemilik kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang patut dan layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Sambil kami terus berharap kepada Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam setiap rencana usaha dan pekerjaan mereka, bahkan perjalanan kehidupan mereka ke depan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam pemberkatan-Mu. Ya Bapa di sorga, Engkau juga kiranya Tuhan akan memberkati bayi kekasih yang Engkau sendiri telah hadirkan di tengah-tengah keluarga pengasuh Tandawuya. Dalam pertumbuhannya kiranya ia akan bertumbuh sehat dan kuat, sehingga ia juga boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepadamu melalui didikan, asuhan,
kedua orang tuanya. Engkau juga akan memulihkan ibu kekasih setelah melewati proses persalinan. Biarlah kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan akan menjadi milik dan bahagiannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga kekasih kami yang ada dalam duka cita oleh karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Ya Bapa di surga, biarlah kekuatan dan penghiburan sejati yang daripada Tuhan sendiri asalnya akan menjadi milik dan bagian mereka, sehingga mereka boleh kuat menghadapi kenyataan duka cita ini. Yakinkan mereka Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang Engkau lakukan itu baik adanya, baik bagi keluarga maupun juga baik bagi mereka yang telah mendahului, di mana Engkau telah melepaskan beban penderitaan yang mereka alami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Baik jemaat Peniel Poso maupun juga mereka yang ikut beribadah bersama kami melalui media sosial ini. Tuhan pun akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada mereka untuk mereka menjalani hari-hari hidup mereka dengan segala tugas dan pekerjaan mereka masing-masing pada minggu di muka ini. Engkau juga memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka ketika mereka melakukan perjalanan. Ya Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka mempersiapkan masa depan yang baik melalui pendidikan yang mereka tempuh maupun juga pekerjaan yang Engkau telah karuniakan kepada mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang akan terus memberkati perjuangan mereka sehingga masa depan terbaik akan menjadi milik dan bahagian mereka. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa di dalam Engkau jerih payah mereka memperjuangkan masa depan tidak akan sia-sia. Mereka pun akan terus bertumbuh sehat dan kuat dalam pertumbuhan kehidupan mereka, dan mereka pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan lewat perjuangan-perjuangan hidup mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa bagi majelis jemaat Peniel Poso bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini, bahkan juga yang ikut membantu terlaksananya ibadah kami di tiap-tiap minggunya. Engkau juga Tuhan akan terus memberkati mereka. Engkau Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Usaha dan kerja mereka pun diberkati, bahkan juga diberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Ya Bapa di surga, teristimewa Tuhan panitia pembangunan yang saat ini tengah melaksanakan tugas dan pekerjaan pembangunan fisik gedung gereja Jemaat Peniel Poso. Engkau kiranya Tuhan akan terus mengaruniakan roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada mereka, memampukan mereka Tuhan untuk boleh melaksanakan pembangunan fisik ini sampai pada akhirnya. Diberkati juga para tukang yang telah bekerja. Biarlah Engkau juga Tuhan akan menyelamatkan mereka dalam pekerjaan ini, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, bahkan pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso. Tuhan kiranya akan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat surgawi untuk mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik mungkin,
dan di dalamnya sebagai warga masyarakat, kami boleh menikmati damai dan sejahtera yang daripada Tuhan asalnya. Ya Bapa di sorga, bersama dengan seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, Tuhan pun akan terus menjaga dan melindungi mereka dalam menunaikan tugas panggilan mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi orang-orang tua lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, fakir, miskin, mereka yang terpenjara. Tuhan akan terus memberkati mereka, memberikan kesabaran, ketabahan ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan seiring dengan usia lanjut yang Engkau karuniakan. Engkau juga Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi semua anak-anak cucu kaum keluarga, dalam pendampingan mereka kepada orang-orang tua kekasih kami. Tuhan pun akan terus memberkati mereka, memberi kesabaran, ketabahan kepada mereka, untuk mereka boleh menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang tua kekasih yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang, kami hanya mau bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap rencana usaha dan kerja kami, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang minggu yang akan datang akan senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan kesemuanya itu akan mendatangkan berkat dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, serta sambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan PKG 53, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong
persembahan, jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita sambut dengan melakukan PKG 98 ayat 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita ikuti warta jemaat. Warta Jemaat hari ini Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pekerjaan pembangunan rehab dinding belakang mimbar sudah masuk dalam tahap pengecoran tiang dan penyusunan batu bata. Untuk pekerjaan pembuatan pintu pagar Pastori 3 sementara dilaksanakan. Yang kedua, kami sampaikan gebot ketiga atau gebot terakhir akan diteguhkan pernikahannya di GKST Jemaat Peniel Poso pada tanggal 31 Juli 2020. Seorang laki-laki nama Apeles Papuiwo, tempat tanggal lahir Poso 12 Januari 1990, tempat tanggal baptis GKST Jemaat Efata Kampompa 7 Oktober 1990, tempat tanggal sidi GKST Jemaat Efata Kampompa 10 April 2009. Nama orang tua Ayah Artius Papuiwo, Ibu Marlin Tundeka. Dengan seorang perempuan nama Suryani Ruminggo, tempat tanggal lahir Poso 11 September 1992, tempat tanggal baptis GKST Jemaat Zaitun Bukit Bambu 26 Desember 1993, tempat tanggal sidi GKST Jemaat Peniel Poso 11 Mei 2008. Nama orang tua Ayah Albert Ruminggo almarhum, Ibu Erni Tamee. Demikian penyampaian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dijemput kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Melangkahlah dengan penuh kepastian
akan jaminan berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi waktu dan kesempatan yang indah untuk kembali kita bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah Minggu hari ini. Atas kesediaan Bapak dan Ibu seluruh jemaat dalam ibadah Minggu hari ini, Majelis Jemaat Penil Poso mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami Majelis Jemaat Penil Poso berharap agar kita tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kita, teristimewa di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Kiranya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita terhindar dari wabah penyakit ini. Kiranya Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita sekalian. Selamat pagi, Shalom.